Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Dermawan dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah laporan pendahuluan tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan hipertensi di Puskesmas Jalan Gedang. Lanjut saja ke yang pertama, itu ada konsep dasar lansia. Pengertian dasar lansia: masa dewasa tua atau lansia dimulai sejak pensiun besarnya antara usia 65 sampai dengan 75 tahun. Proses lansia merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seorang tualah melalui 3 tahap kehidupan, yaitu anak, dewasa, dan tua. Adapun klasifikasi lansia: A. Pralansia, yaitu seorang yang berusia antara 45 sampai dengan 59 tahun. B. Lansia ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih. C. Lansia resiko tinggi ialah seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, atau seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. D. Lansia potensial ialah yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. E. Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Adapun karakteristik lansia: yang pertama itu adalah seseorang dengan usia 60 tahun ke atas. Yang kedua, kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan biopsikososial sampai spiritual, serta dari kondisi adaptif hingga kondisi maladaptif. Yang ketiga yaitu adalah lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. Baik, lanjut, yaitu adalah tugas perkembangan lansia. Kesiapan lansia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap tugas perkembangan usia lanjut dipengaruhi oleh proses tumbuh kembang pada tahap selanjutnya. A. Mempersiapkan diri untuk kondisi yang menurun. B. Mempersiapkan diri untuk pensiun. C. Membentuk hubungan yang baik dengan orang seusianya. D. Mempersiapkan kehidupan baru. E. Melakukan penyesuaian terhadap kehidupan sosial atau masyarakat secara santai. E. Melakukan penyesuaian terhadap kehidupan sosial atau masyarakat secara santai. Dan yang ke F ada mempersiapkan diri untuk kematiannya dan kematian pasangannya. Adapun konsep dasar hipertensi. Definisi hipertensi yaitu adalah menurut WHO, hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mmHg, atau tekanan diastolik sama atau lebih besar dari 95 mmHg. Etiologi. Adapun etiologi hipertensi adalah yaitu menurut Gunawan Leng 2018, hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu hipertensi esensial atau primer. Hipertensi esensial atau primer disebut juga hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Tipe ini terjadi pada sebagian besar kasus tekanan darah tinggi, yaitu sekitar 95%. B. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah hipertensi atau tekanan darah yang tinggi yang disebabkan oleh kondisi medis lainnya.
misalnya penyakit ginjal atau reaksi terhadap obat-obatan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hipertensi adalah genetik, obesitas, stres lingkungan, hilangnya elastisitas jaringan, dan arteriosclerosis pada orang tua, serta pelebaran pembuluh darah. Adapun patofisiologinya, menurut Chris 2019, mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ganglia simpatis di torak dan abdomen. Adapun manifestasi klinis, tanda dan gejala pada hipertensi dibedakan menjadi 8, yaitu tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Yang kedua, mengeluh sakit kepala atau pusing. Yang ketiga, lemas atau kelelahan. Yang keempat, sesak napas atau gelisah. Yang kelima, mual muntah. Yang keenam, epistaksis. Yang ketujuh, ada kesadaran menurun. Penata laksanaannya adalah penata laksanaan non farmakologis, yaitu diet merupakan pembatas atau pengurangan konsumsi garam. Yang kedua adalah aktivitas pasien disarankan untuk berpartisipasi pada kegiatan dengan batas medis dan sesuai dengan kemampuan seperti jalan atau jogging. B. Ada penata laksanaan farmakologis, yaitu golongan obatan yang diberikan pada klien dengan hipertensi seperti golongan diuretik, golongan beta blocker, golongan antagonis kalsium, dan gabungan. Adapun pemeriksaan penunjangnya, yaitu yang pertama hemoglobin atau hematokrit, yang kedua glukosa terkait hiperglikemia, yang ketiga kalsium serum terkait hipokalemia, yang keempat kalsium serum, yang kelima ada kolesterol dan trigliserid, yang keenam ada pemeriksaan tiroid terkait hipertiroidisme, yang ketujuh ada kadar GI desterone urin atau serum. Yang ketujuh ada urinalis terkait darah atau protein glukosa. Yang ke-8 ada asam urat atau terkait hiperoidisme telah menjadi. Yang ke-8 ada steroid urin terkait kenaikan dapat mengindikasikan hiperdereanilisme. Yang ke-10 ada IPP, dapat mengidentifikasikan penyebab hipertensi seperti penyakit Franklin, ginjal atau ureter. Yang ke-11 ada foto dada. Yang ke-12 ada CT scan. Yang ke-13 ada EKG. Adapun komplikasi pada penyakit ini, yaitu penyakit ini termasuk penyakit kronis yang dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, antara lain stroke, ginjal, gagal jantung, dan mata. Adapun status keperawatan secara teoritis, yaitu pengkajian. Yang kedua itu ada riwayat keluarga, yang ketiga ada riwayat pekerjaan, yang keempat ada riwayat lingkungan hidup, yang kelima ada riwayat rekreasi seperti hobi, minat, keanggotaan organisasian, yang kelima ada sumber atau sistem pendukung, yang keenam adalah
deskripsi harian khusus, kebiasaan ritual tidur. Yang ke-11 adalah status kesehatan saat ini, yang ke-12 adalah obat-obatan, yang ke-13 adalah status imunisasi, yang ke-14 adalah nutrisi, yang ke-15 itu adalah pemeriksaan fisik. Adapun diagnosa yang saya angkat pada penyakit hipertensi ini seperti nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis atau berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler cerebral. Yang kedua itu ada gangguan pola tidur berhubungan dengan kurangnya kontrol tidur. Yang ketiga adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakkeseimbangannya antar suplai dan kebutuhan oksigen. Dan yang keempat itu resiko penurunan curam jantung berhubungan dengan perubahan afterload. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan hipertensi di Puskesmas Jalan Gedang. Apakah saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.